Sekarang kita sampai di Uhud. Di dalamnya banyak orang yang bersihkan diri dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri. Assalamualaikum ya ahla ma'la warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana di tempat ini, dalam ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya akibat kesombongannya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pemandangan betapa maha kuasanya Allah SWT. Inilah pemirsa sekalian, mereka menyebutnya dengan kawasan Bayudha. Mungkin bukit-bukitnya nampak keputih-putihan. Jabal Uhud, Gunung Uhud kemerah-merahan. Ada lagi Jabal Ir, konon katanya itu gunung dari neraka, namanya saja Ir, itu kehitam-hitaman. Ini kita udah masuk. Nah, disinilah dikatakan ada daya tarik magnetnya. Jadi daya tariknya ada dari sebelah belakang. Jadi kita yang sekarang ini maju ke sana agak terasa berat karena daya tarik dari belakang. Sementara yang kendaraan sebelah kiri yang menuju ke belakang itu melaju sendiri tanpa mesin. Melaju sendiri tanpa mesin. Nanti supaya tidak penasaran, kita coba di sana, di depan sana nanti ada jalan nurun, artinya ke belakang jalannya agak mendaki. Nah, kita nanti lihat kendaraan kita berhenti di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah turunan. Dia hilangkan ini, kosongkan gearnya. Nanti kita perhatikan dia akan tertarik ke belakang sendiri, berjalan ke belakang tertarik sendiri. Kalau dibiarkan makin lama makin cepat, makin laju sampai mencapai kecepatan kelajuan 100 kilo lebih per jam. Ada apa yang sebenarnya Wallahu a'lam ya. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Kalau menurut saya, wallah alam, kalau menurut saya ini kawasan tinggi ya. Jadi dia ini otomatis yang beroda dia akan tertarik ke arah yang lebih rendah. Insyaallah dekat lagi di depan. Sunrise. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Melihat ke bawah, hamparan bumi yang luas, padang pasir. Kenapa mereka tidak pikirkan bagaimana Allah hamparkan bumi begitu luasnya, sehingga kalian semua dengan mudahnya melakukan berbagai macam aktivitas di atasnya tanpa mengiring, tanpa terjatuh-jatuh. Air sungai, air lautan tidak tumpah ke daratan. Walaupun bumi ini Allah ciptakan, Allah jadikan bulat. Walaupun bumi ini bulat, namun Allah hamparkan begitu luasnya sehingga kalian dengan mudahnya melakukan berbagai macam aktivitas di atasnya. Kenapa kalian tidak pikirkan? Jadi banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyinggung benda-benda yang ada di alam ini. Semua benda-benda Allah sebut semua, matahari, bulan, bintang, langit, sungai, laut, pepohonan, Allah singgung semua, Allah sebut semua dalam Al-Quran. Maksudnya supaya apa? Supaya manusia memikirkannya. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Hendaklah kalian banyak-banyak pikirkan ciptaan Allah ini, dan jangan sekali-sekali kalian pikirkan Allah Subhanahu wa taala.
At-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sana. Berpikir sejenak lebih hebat daripada ibadah setahun. Makanya Nabi ketika di Gua Hira itu ibadahnya itu tafakkur. Nabi merenungi, meresapi kejadian alam ini, ciptaan Allah ini. Jadi luar biasa pemirsa sekalian. Jadi kalau pemirsa datang kemari untuk haji, umrah, bahkan di perjalanan Mekah, Madinah, semua pemandangan seperti ini, padang pasir, gunung-gunung, langit, hamparan bumi yang luas, onta, maka bayangkan ayat Al-Quran yang 4 ayat tadi yang Allah turunkan lebih 1400 tahun yang lalu. Ada. Ini jemaah, ini jalan agak nurun, artinya ke belakang artinya agak mendaki. Kita coba sini, tamam, ada, oke. Kita berhenti di sini. Kita coba, kita lihat kendaraan kita ini nanti tertarik sendiri ke belakang, akan melaju ke belakang, tertarik, dibiarkan terus sampai 100 km lebih per jam. Kita coba di sini. Badan, iya. Dia udah berhenti dengan sempurna. Oke. Lihat pemirsa sekalian, tanpa mesin dia tertarik sendiri ke belakang. Walaupun ke belakang jalannya agak mendaki, dibiarkan terus makin ngebut, cuma bahaya kalau jalan ke belakang 100 km lebih per jam. Sumaker pun tidak berani, pemirsa sekalian. Nanti kita akan coba maju, nanti waktu pulangnya kita akan coba di tempat ini menuju ke pulang ke depan sana, insya Allah. Maju ke depan, kita buktikan kendaraan kita akan tertarik sendirinya mencapai kecepatan 100 km lebih per jam. Ya, dia suruh balik lagi kemari. Kita ke sana, ke akhir jalan ini, jalan buntu. Nanti kita balik lagi kemari, kita akan coba di tempat ini. Inilah kawasan akhir dari kawasan Baydha ini. Masya Allah. Jadi memang untuk piknik orang-orang Ahlul Madinah. Jadi mereka terutama waktu weekend biasanya mereka jalan-jalan kemari, nyantai, bakar-bakaran di sini. Bagi anak-anak muda yang senang, itu kendaraan motor roda 4 disewakan di kawasan ini. Kita lihat. Oh ya, Masya Allah. Yang sudah pernah ke Amerika, mirip-mirip dengan kawasan cowboy Grand Canyon, pemirsa sekalian. Jadi di Saudi ini lengkap sekali pemandangannya lengkap sekali. Kawasan pantai seperti Jeddah, Yambu, kawasan pertanian seperti Al-Qasim. Sana banyak pertanian, ladang gandum, kurma, buah-buahan banyak dari sana. Taif juga kawasan puncak seperti puncaknya Indonesia, yaitu Taif. Juga bermacam buah-buahan tumbuh di sana. Jadi lengkap sekali. Insyaallah kita sampai di akhir kawasan Baydha. Di depan semuanya tertutup oleh gunung-gunung, sudah tidak ada lagi jalan. Akhir di sepinggir gunung-gunung di sana, di kaki-kaki bukit gunung di sana, ada semacam sungai aliran, cuma pasir semua.
kecuali kalau hujan deras baru ada dialiri oleh air. Jadi kalau tidak ada air dia jadi jalan buat ngetrek anak-anak muda main motor di sepanjang gunung ini. Di pinggirannya, di kakinya ada semacam sungai tapi pasir, isinya pasir. Jadi mereka main kebut-kebutan pakai motor tadi, motor yang roda 4 itu, ATV. Ya, kita langsung putar balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, pemirsa sekalian, betapa kuasanya Allah SWT. Ada betapa ajaibnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi hendaklah dipikirkan banyak-banyak tentang ciptaan Allah ini. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Hendaklah kalian banyak-banyak pikirkan ciptaan Allah ini, makhluk Allah ini. Kalian renungi, resapi, dan jangan sekali-sekali mikirkan Allah SWT. Allah dibayangkan bagaimana bentuknya, tidak boleh, haram. Tapi makhluk ini suruh banyak-banyak pikirkan. Jadi orang-orang yang melihat tanpa berpikir, itulah yang istilah bahasa Jermannya melek walang. Melek walang. Jadi walang itu belalang yang melek, artinya melihat seperti belalang. Belalang itu yang hijau, matanya besar, tidak pernah menjem, tapi dia tidak berpikir. Namun dia mulia karena dia bertasbih kepada Allah SWT. Namun manusia bila tidak berpikir, maka mereka lebih jahat, lebih sesat daripada binatang, lebih jahat, lebih parah daripada binatang. Karena manusia dikasih akal, dikasih Allah turunkan Al-Quran, nabinya. Nanti kita sampai di tempat tadi, tempat tanjakan tadi. Nah, kita akan coba di situ, mobil kita maju ke depan, nanti kita buktikan kendaraan ini lari mencapai 100-an kilometer melaju sendiri tanpa mesin. Nanti kita coba dari tempat tadi, karena tempat tadi jalannya jelas-jelas agak mendaki, insya Allah. Nah, ini kita lihat di depan kita berhenti di tengah-tengah ini, legokan ini. Ini di sini gedung saya. Di sini oke, tamam. Ya. Sudah berhenti kita di tengah-tengah. Perhatikan pemirsa sekalian, jalan ke depan agak nanjak ya. Kita lihat dia kosongkan giginya. Khalas, free. Dia kosongkan giginya, ada di netral. Dia lihat tidak injak, tidak pijak, ini tidak pijak apa-apa. Cuma dia jaga ininya, setir. Kendaraan kita tertarik sendiri, maju ke depan sendirinya, dengan sendirinya. Sekarang sudah menunjukkan 16 kilo per jam, 18, terus dia akan makin cepat, makin ngebut sampai kecepatan 100 kilo lebih per jam. Ini tanpa mesin, pemirsa sekalian, tanpa mesin. Nah, jadi kendaraan yang di depan kita yang menuju ke jalan akhir tadi, dia terasa berat. Kita tadi
menuju ke belakang. Adapun yang sekarang ini maju ke depan, ini meluncur sendiri tanpa mesin. Jadi ada apa yang sebenarnya, wallahu alam. Ada yang mengatakan di depan kita itulah jabal magnetnya ada di sana katanya. Itu yang hitam itu ya. Yang hitam terus, wallahu alam. Jadi apa yang sebenarnya, wallahu alam. Jadi inilah yang dimaksud dengan Jabal Magnet, Gunung Magnet, yang selama ini orang-orang jamaah haji, jamaah umrah yang sudah pernah kemari. Jadi kita tidak penasaran lagi. Inilah yang dinamakan Jabal Magnet. Adapun gunungnya yang mana, magnetnya di mana, wallahu alam. Oke pemirsa sekalian, mungkin cukup di sini tayangan kita tentang Jabal Magnet, Gunung Magnet ini. Mudah-mudahan nanti pemirsa semuanya bisa datang kemari. Jangan lupa dukung terus channel kita ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.